Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, berjalan dalam hikmat Tuhan. Kita akan membaca teks firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 25 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pemuntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang Dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku ini hambamu tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri di dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku." Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat di dalam Alkitab bisa berarti pengertian, kebijakan, atau bijaksana. Hikmat bukan soal pengetahuan teoritis yang sering disebut dengan IQ. Hikmat lebih bersifat praktis ketika seorang mengambil keputusan dengan bijak. Jadi bukan soal seorang dikatakan pintar atau tidak. Hikmat terletak pada sikap hati yang membuat seseorang berpengertian. Banyak orang pintar gagal, tetapi keberhasilan orang berhikmat itu lebih besar. Itu adalah definisi dari hikmat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kehidupan perempuan yang bernama Abigail. Perempuan cantik dan bijak. Abigail sendiri namanya berarti Bapakku adalah sukacitaku, atau Tuhanku adalah kegembiraanku atau sukacitaku. Di dalam teks firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa Abigail itu adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang bernama Nabal, seorang yang kaya. Dia memiliki perusahaan di Karmel, yang memiliki 3.000 domba dan 1.000 kambing. Abigail digambarkan sebagai perempuan cantik sekaligus bijak, tetapi suaminya adalah seorang laki-laki yang kasar. Nabal namanya dan bebal orangnya. Atau dengan kata lain, laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang miskin budi pekerti. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan keluarga Abigail. Meskipun suaminya itu kaya, namun dia adalah seorang laki-laki yang kasar, berkelakuan buruk. Memiliki suami dengan karakter yang demikian itu tentu tidak mudah bagi Abigail. Dia tentu berada di dalam satu relasi yang sangat tidak nyaman. Karena sikap kasar Nabal itu, maka di dalam narasi yang tadi kita baca dikatakan bahwa muncul satu persoalan. Sikap kasar Nabal menimbulkan kemarahan dari Daud karena Nabal menolak untuk memberikan imbalan bagi Daud dan anak buahnya. Di dalam situasi yang demikian, maka muncullah Abigail untuk bertindak. Abigail boleh dikatakan bertindak
atau berjalan di dalam hikmat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Bagaimana dia bertindak dengan hikmat Tuhan? Yang pertama adalah Abigail memiliki hikmat untuk mendengarkan apa yang dikatakan anak buahnya. Berita tentang apa yang terjadi antara Nabal dan Daud serta para pengikutnya sampai kepada Abigail melalui salah seorang bawahannya yang telah mendapatkan perlindungan dari Daud. Pelayan ini memahami betapa berkuasanya Daud dan dia memperingatkan bahaya yang akan terjadi karena Abigail adalah seorang perempuan terhormat, perempuan berhikmat, maka ia tidak serta-merta meramaikan atau mengabaikan apa yang dikatakan oleh bujangnya. Abigail menerima semua yang dikatakan bujangnya dan dia segera bertindak. Yang kedua, Abigail juga memiliki hikmat untuk bertindak cepat dan tepat. Terkadang ketika kita diperhadapkan pada bahaya, kita seringkali diselimuti oleh rasa takut yang membuat kita sulit untuk membuat satu keputusan, tetapi tidak demikian halnya dengan Abigail. Abigail tahu bahwa Daud dan anak buahnya membutuhkan makanan dan minuman. Maka dikatakan di dalam ayat 18 sampai 19, dia kemudian dikatakan mengambil beberapa bahan makanan untuk diberikan kepada Daud dan anak buahnya. Abigail bertindak cepat dan tepat, sehingga hal ini bisa meredakan kemarahan Daud dan anak buahnya. Tindakan yang dilakukan oleh Abigail itu menyelamatkan situasi yang sangat berpotensi menghancurkan keluarganya. Seandainya dia ragu-ragu untuk bertindak, maka hal yang buruk akan sangat mungkin terjadi. Yang ketiga adalah Abigail memiliki hikmat untuk bertindak dengan rendah hati. Abigail tidak bersalah karena tindakan bodoh yang dilakukan suaminya, tetapi dia merendahkan dirinya di hadapan Daud dan bersujud sampai ke tanah. Dia melangkah tanpa rasa takut menemui Daud dan dengan rendah hati meminta pengampunan dari Daud meskipun dia tidak bersalah. Permohonan Abigail itu menyebabkan Daud mengurungkan niatnya untuk mencabut nyawa keluarga Nabal. Kerendahan hati Abigail mendapatkan perhatian Daud dan berhasil meyakinkan Daud untuk menyelamatkan Nabal dan semua keluarganya dari kematian. Meskipun itu bukan salahnya, dia meredakan situasi yang tegang itu dengan kekuatan kerendahan hatinya. Yang terakhir, yang keempat, Abigail memiliki hikmat untuk berkata dengan bijak. Begitu Abigail mendapatkan perhatian Daud dan mulai meredakan amarah Daud dengan memberikan makanan dan minuman bagi dirinya dan anak buahnya, ia mulai berbicara dengan bijaksana dan dengan kejelasan yang luar biasa. Maka dikatakan, apa yang dikatakan Abigail itu adalah prophetic word, kata-kata kenabian. Apa yang dikatakan oleh Abigail sungguh bijaksana dan bermakna, sehingga berhasil membujuk Daud agar tidak mengambil nyawa orang banyak. Kata-kata Abigail yang bijak mencegah Daud melakukan kebodohan dari tindak kekerasan yang akan dia lakukan. Bahkan Daud dikatakan memuji perkataan bijak dari Abigail. Hati Daud berubah dari kemarahan menjadi penyembahan dan dia kemudian mengucapkan berkat, pujian kepada Abigail. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abigail sering ditampilkan sebagai perempuan berhikmat. Dia adalah perempuan cerdas yang berjalan di dalam hikmat Tuhan. Dia adalah juga seorang komunikator yang ulung. Namun di dalam diri Abigail kita menemukan satu kemampuan yang menakjubkan, bagaimana dia menempatkan diri sebagai perantara
di antara dua laki-laki yang sedang bersih tegang. Kita melihat bahwa dengan berjalan di dalam hikmat Tuhan, Abigail menyelamatkan nyawa banyak orang. Ketika kita membutuhkan hikmat, maka mintalah kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Ingat, hikmat berasal dari Tuhan dan Tuhan akan memberikannya jika kita meminta kepadanya. Namun itu semua harus diikuti dengan hidup yang takut akan Tuhan. Hikmat tidak bisa dipisahkan dari hidup yang takut akan Tuhan. Hikmat dan takut akan Tuhan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Biarlah renungan ini boleh memberkati setiap kita. Berjalanlah di dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Amin.